Good morning. Ini kita siap-siap mau ke KL. Jujur agak nervous karena ini pertama kalinya kita bikin acara kayak gini. Kita bakalan ngajak 5 pasangan dari Jakarta, Banjarmasin, dan Surabaya untuk jalan-jalan di KL, kulineran, dan cek kesuburan. Ini kita udah tiba di KLIA. Hari ini H-1 Alhaya Blessed Beginning Trips. Jadi aku lumayan nervous soalnya ini pertama kalinya aku bawa teman-teman pejuang 2 garis dan teman-teman KOL dari Indonesia untuk jalan-jalan 3 days 2 night di Kuala Lumpur, termasuk screening kesuburan, nyobain kuliner halal karena 5 pasangan ini adalah 5 pasangan muslim. Jadi mereka akan happy-happy bareng dengan kita, nginep di hotel yang oke, keren banget, bintang 5 di deket KLCC, jalan-jalan shopping ke semua tempat yang terbaik di Kuala Lumpur. So I hope acaranya lancar. Hari ini kita mau briefing dulu sama panitia dan besok kita akan menjemput para pasangan muslim dari Indonesia. Ikutin keseruannya terus. Untuk membedakan klinik IVF yang muslim friendly sama enggak itu tahu nggak apa? Ada showernya, jadi teman-teman Pak Su bisa bilas setiap kali habis ambil sampel sperma. Ini penting. Udah tiba di Hotel Wyndham. Thank you Wyndham udah sponsoring kita untuk bisa tinggal di hotel ini. Very nice hotel, lihat. Senang banget disponsorin Wyndham. Jadi kita bakalan tinggal di sini 3 hari 2 malam. Hotel ini bagus, bintang 5 dan lokasinya premium banget, deket dengan area Bukit Bintang. Jadi mau kemana-mana deket dan nyaman banget. Mari kita room tour di Wyndham KLCC. Yang paling bikin Chef Ken happy bukan kamarnya yang luas, bukan juga pemandangan yang amazing. Dilihat view-nya. Tuh, langsung terlihat Petronas Tower-nya. Amazing view. Tapi yang bikin Chef Ken happy adalah di sini ada mesin cucinya. Nih, yang paling aneh kalau nyari hotel selalu nyari mesin cuci, ya. Juga bawa baju kotor pulang. Yes, di sini ada kulkas, ada pantry, ada living room, very nice. Terus ada additional one room. Ya udah, nanti malam kamu tidur di sini. Loh, kok? Terus ada satu kamar mandi tambahan, jadi tamunya bisa di sini. Terus kita coba lihat kamar mandi utamanya dulu. Wih, luas. Let's see. Oh, oke. Terima kasih Wyndham KLCC yang udah sponsorin acara menuju 2 garis ini. So happy. Jadi besok 5 pasangan yang bakalan dateng ke sini juga bakalan dapat kamar yang cakep ini. Perfect. Kita udah nyiapin welcome gift nih dari panitia dan sponsor untuk semua peserta Alhaya Blessed Beginning Trips. So excited. Mau tahu nggak isinya apa aja? Kita buka ya. Jadi kita udah siapin ini. Isinya adalah produk-produk yang dibutuhkan oleh pejuang 2 garis yang bisa bikin relax dan tentunya natural ingredient. Jadi ini produk-produknya Tabib San. Di dalam sini ada apa aja nih? Buka ya. Nah, ini ada shower gel yang pasti refreshing, relaxing, hydrating, tapi natural product. Cukup buat berdua selama 1 bulan ini kayaknya. Terus ada juga travel size shower gel, lalu ada another shower gel dengan aroma yang berbeda, dan body lotion. Happy banget nih pasti dapat ini. Dan ada pillow mist. Ini dari pure essential oil, jadi yang pasti bikin relax. Yeay. Semoga yang nerima suka ya. Kita udah nyiapin nih buat kalian. Dipakai ya. Thank you Tabib San. Thank you Alhaya. Thank you Wyndham. Lihat kamarnya didesain so nice. Happy nggak sih?
aku lagi siap-siap makeup, bentar lagi kita mau breakfast, terus jemput teman-teman yang sekarang nih pasti lagi on the way naik pesawat dari Jakarta dan Surabaya untuk ke Kuala Lumpur. Jadi aku masih punya waktu untuk siap-siap, terus breakfast, menikmati ketenangan pagi ini di hotel, terus kita akan ke airport. Anyway, kemarin kan kalian udah lihat hotel Wyndham KLCC ini, langsung view-nya itu adalah Menara Petronas dong. View-nya luar biasa nggak sih? Seru banget, best view ever. Mostly agenda hari ini tuh cuman menyambut kedatangan teman-teman. Terus kita akan ke hotel. Terus Wyndham udah nyiapin activity buat kita. Jadi di Wyndham itu ada snow activity, ada sport activity. Jadi hotel ini tuh emang dirancang untuk family. Jadi kalau kalian itu mau traveling ke Malaysia bareng family, bareng anak-anak, bareng keluarga, bareng ibu bapak kalian, itu Wyndham ini cocok karena lokasinya itu loh deket banget dengan Center of the Attraction Bukit Bintang, KLCC, Menara Petronas, Pavilion, Jalan Alor, kayak semua berpusat di sini dan Wyndham tuh lokasinya di sini. Jadi hari ini kita bakalan beraktiviti di Wyndham, terus nanti malam kita bakalan menikmati dinner di Sky Lounge lantai 46 di Wyndham. Seru banget, pemandangannya masih bagus, city light kalau malam. Terus nanti malam kita bakalan langsung ke Petronas Tower, KLCC area, ke Surya KLCC, pokoknya jalan-jalan di sekitar KLCC. Mau breakfast di Wyndham, rame banget, hotelnya lagi crowded. Ini suasana breakfastnya di Wyndham KLCC. Kita mau OTW ke airport untuk jemput tamu-tamu hari ini. Mereka udah pada OTW. Let's go. Udah di dalam van, on the way ke KLIA untuk menjemput 5 pasangan yang sebentar lagi akan tiba. Udah siap-siap di airport, mau jemput tamu kita akan tunggu di sini. Welcome to KL! Mwah. Mwah. Hai sayang. Selamat pagi dari Alhaya. Hari ini nggak pakai makeup, bare face. Kenapa? Udah tahu kan? Karena kalau kita mau masuk ke dalam lab bayi tabung, kita nggak boleh pakai makeup, nggak boleh pakai sunscreen, nggak boleh pakai parfum, no deodoran juga, nggak ada sama sekali, bare face gitu ya. Kenapa? Karena residu dari makeup dan parfum kita itu akan berbahaya untuk embrio. So embrio itu sangat fragile. Jadi kalau mau masuk ke dalam lab bayi tabung nggak boleh pakai apapun. Sama kayak kalau kita mau ovum pickup dan mau embrio transfer. Nah pagi ini aku udah ngajak teman-teman untuk fertility screening di Alhaya. Pagi ini mereka akan analisa sperma terlebih dahulu. Terus sambil nunggu, Alhaya akan bawa kita masuk ke dalam lab, ngelihat operating theaternya, ngelihat semua di dalam klinik Alhaya. Jadi mereka welcome kita karena mereka sangat transparan. So nanti Miss Rosie juga akan record semuanya supaya kalian juga bisa lihat ya. Setelah itu mereka akan makan siang dan jumpa dokter. Nah grup yang lain saat ini sedang aku puntur di Tabibsan, jadi kita bagi 2 grup biar lebih efisien, dan nanti mereka juga akan jumpa dokter dan fertility screening juga. So stay tune terus. We can do first is the RUI, intrauterine examination. Electric pulse to create a vibration.
ICSI chamber, disinilah sel telur dan sel sperma dikawinkan. Jadi di Alpha Group termasuk di Alhaya mereka menggunakan piezo ICSI. Piezo ICSI itu jarumnya bukan jarum yang tajam, tapi jarumnya tumpul lalu mereka pakai getaran. Jadi digetarkan supaya apa? Supaya sel telurnya nggak rusak ketika sperma masuk. Jadi teknologi di sini tuh piezo ICSI dan belum banyak lab bayi tabung lain yang punya teknologi piezo ICSI ini. Ini ada 3 inkubator, yang paling lama yang ini generasi kedua, ini yang paling mahal yang bisa ambil time lapse. Jadi bayi-bayi kita sejak day 0 sudah punya foto. Ini mesin time lapse-nya. Mesin yang pertama itu ada suhu yang disetel sesuai dengan ekosistem environment di rahim. Tapi tiap kali kita buka ada suhu yang masuk kayak kulkas ya. Habis kita buka suhunya dia akan naik. Dia butuh waktu untuk recovery. Jadi embrio yang lain akan affected. Biasanya kalau pakai 2 mesin ini untuk memantau perkembangan embrio kita harus keluarkan embrionya lalu lihat. Tapi dengan mesin yang terbaru ini, mesin ini memfoto embrio setiap 10 menit akhirnya menjadi video time lapse. Karena embrio itu kan berkembang setiap detik. Dia tuh hidup, sel yang hidup gitu ya. Jadi kalau dengan alat ini perkembangan embrio itu tidak diinterupsi. Kalau ini kan dibuka, dilihat, dikembalikan kayak gitu. Jadi ini memang teknologi yang paling canggih di IVF. Jadi kalau teman-teman mau ke klinik bayi tabung, teman-teman harus tanya inkubatornya sudah time lapse atau belum, begitu. Oke, ini tempat untuk mengolah sperma. Jadi setelah analisa sperma, sperma para bapak itu dibawa ke sini. Sperma akan disiapkan untuk OPU inseminasi juga. Ini mikroskopnya untuk melihat. Biasanya kita taruh 1 tetes di preparat lalu cek di bawah mikroskop. Tapi mereka punya alat AI untuk ngecek sperma. Jadi kasetnya dimasukkan ke sini, hasilnya nanti akan kelihatan spermanya seperti ini. Oke, boleh dicoba lihat di dalam mikroskop teman-teman. Kelihatan gerak-gerak ya. Kayak kecebong. Ya, setiap kali kelihatan sperma dia akan cetek untuk ngitung berapa. Jadi manual memang ngitungnya. Tapi sekarang mereka punya mesin AI untuk ngitung. Frozen embrio dan frozen sel telur dan frozen sperma. Minus 196 suhunya, derajat Celcius. Sangat dingin. Ini embrio yang sedang tertidur di dalam sedotan, di dalam straw. Ini untuk menidurkan bayi-bayi embrio kita. Oke, ini pemeriksaan sperma hari ini. Volume normal, konsentrasi normal, motilnya, gerakannya bagus, gerakan pentasnya bagus, morfologi atau bentuk sperma kekurangan sedikit. And then di sini dia bilang viscosity abnormal, maknanya cairan semen itu kurang, dia pekat sedikit. Ya. But it doesn't affect your motility lah. Jadi selain pada yang laparoskopik, ada kerawatan yang lain yang dijalani untuk hasilkan pregnancy? Ada fertility treatment apa-apa langsung? Belum ada sih dokter sejauh ini setelah laparoskopi, karena dari dokter di Indo kemarin sampaikan kalau 3 bulan atau 4 bulan setelah laparoskopi baru boleh untuk IVF atau INSEP. Okay, if you are prepared to do IVF, that's okay. You're already 33 going 34 ya. So memang I think it's a good time. Karena umur macam sekarang mungkin bilangan telur bagus, quality bagus ya. So potensi untuk menjadikan embrio yang elok pun bagus ya. So then positif untuk sukses mungkin dalam 60% lebih. This is your ovary. Oke, yang ruang hitam yang nampak kelihatan di sini ada beberapa. Ini bilangan telur. Katanya minat Siti Nurhaliza, tempoh hari nggak pergi konsernya. Iya, belum dokter. Cumanya ada polip. Iya, ada polip, tapi kecil aja polipnya ya. Iya. Ada small polip. Kalau lihat di sini kan, pernah operasi polip kan? Belum. Oh, belum pernah, saya ingat kan udah. Lihat ada. Pernah sekali keluar si satu gitu boleh. Karena kalau dinding rahim yang normal itu sepatutnya straight. This one nampaknya ada apa? Irregular like that, ya. Ini pertanda polip. Bagi case Nelly ya, rahimnya alhamdulillah sehat, cumanya ada polip. Polip itu sepertinya orang yang ada jerawat. Jadi maksudnya dia bukan berbahaya, cumanya ada setengah orang ada masalah pendarahan yang banyak ataupun darahnya yang panjang. Tapi Nelly nggak ada masalah kan, massnya normal aja kan. Jadi sebab itu kita nggak perlu buang pun polipnya. Kecuali kalau dalam perancangan bayi tabung ini kita perlu remove polyps.
Cumanya selalunya saya akan remove polip di saat opo. Saat kita collect telur langsung dibuangnya polip, and then kita bisa proses dengan embryo transfer 2 bulan kemudian. One liter? No, maybe two, yeah. Two is okay. How? Aku bakalan farewell teman-teman di sini. So this is end of day 3. Yeay! Terima kasih buat teman-teman yang udah join. So glad that kita bisa quality time semuanya bareng-bareng. Aku mohon maaf kalau ada yang salah, terus ada yang nggak berkenan, terus ada yang kurang sesuai. Semoga ini jadi perbaikan untuk kita ke depan. So atas nama Menuju Dua Garis, Alhaya, Windam, dan Tabibsan, aku mengucapkan thank you sebesar-besarnya buat kalian semua yang udah join, udah jauh-jauh dibawa ke KL. Terima kasih untuk bantuannya, untuk menyebarkan awareness untuk para pejuang dua garis di Indonesia. Dan aku percaya semua ini akan membuat kita semakin lebih sabar lagi di perjalanan ini, dan semoga ikhtiar kita dikabulkan oleh Tuhan segera. Amin. Thank you teman-teman. I'll see you again next time. Bye-bye. Terima kasih. Bye. Thank you ya. Makasih aja. Sama-sama ya. Thank you ya. Kok sedih ya? Ada makanya. Aku nggak suka kalau diginiin, pasti sedih. Jangan menangis. Maafin ya kalau punya salah. Selamat trip. Ya, dadah. Dadah, hati-hati ya. Sampai ketemu ya. Thank you. Sampai ketemu ya. Kita baru main ke Banjar. Makasih ya, Miss. Jangan kabarin. Boleh. Terima kasih.